Selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kembali rekan-rekan untuk membahas hal yang kadang kita anggap sepele, namun kita kira terlalu. Nah, di sini saya akan ceritakan masalah pengalaman saya yang saya rasakan. Bahkan yang lebih mengejutkan adalah pengeluaran yang saya keluarkan dari proses operasi tersebut yang sangat luar biasa ya. Gimana rasanya habis operasi? Masih ngantuk, perih-perih udah. Habis operasi apa? Tembak batu ginjal ya? Iya. Tadi operasinya sekitar 1 jam. Tadi matiin aja TV-nya, Bu. Pakai remote, Bu. Rasa sakit di mulai perih-perih. mulai kelihatan sadar nih, sudah mulai kelihatan orang-orang tadi masih ngantuk tadi. Kalau lihat uang sadar nggak? Sadar kalau ingat Kalau lihat uang masih ngantuk atau enggak? Nggak, harganya terlalu bikin kaget. Bikin kaget. Iya. Gara-gara harus minum air putih aja jadi seperti itu. Jadi pesannya untuk orang-orang apa? Ya, lebih baik kita itu mencegah daripada mengobati. Merdeka. Lebih baik kita minum air putih 2 liter sehari daripada harus tembak batu ginjal yang biayanya anda sedikit, tambah lagi sakit. Benar. Jadi saran pada teman-teman semua supaya lebih baik itu mencegah, minum air lebih baik, jangan tahan kencing supaya tidak terjadi namanya penyumbatan di saluran kencing atau ginjal sehingga bisa sehat selalu. Kita kadang menyepelekan masalah air minum, padahal memang ya kalau dipikir air putih tapi efeknya sangat luar biasa. 2,5 liter itu kalau dipikir itu nggak sampai 100.000 ya, tapi sekali tembak 18 juta ya. Jadi belum biaya kamar, biaya lain-lain. Belum biaya lain-lain. Di total hampir 40 juta. Iya, itu kisaran, bisa juga lebih, bisa juga kurang. Luar biasa ya. Mendingan kita itu minum air 2,5 liter daripada kita seperti saya ini. Jangan sampai ya rekan-rekan, tidak enak ya, baik dari rasa pada diri ya, apalagi kemarin itu sangat luar biasa sakitnya. Mendingan kita itu minum saja air putih supaya kita tuh aman ya. Seperti saya bilang tadi, hanya air putih saja 2,5 liter per hari itu yang tidak sampai 100.000 bisa menghindarkan dari puluhan juta itu ya. Itu ya teman-teman ya, saran saya kepada teman-teman semua supaya kita tuh bisa sehat selalu. Semoga kita semua aman, semoga kita semua sehat. Kita tidak mengindahkan hal yang sepele yang hanya cuman 2 liter saja. Kita tidak akan sakit batu ginjal ya, apalagi kalau sudah pernah merasakan
uh, melakukan operasi batu ginjal ini, maka kemungkinannya tuh tumbuh sangat ada lagi ya. Jadi harapannya rekan-rekan semua ya, harapannya rekan-rekan semua bisa mencegah ya daripada mengobati, karena mengobati itu lebih sakit ya, sakit dari diri. Saya kemarin merasakan itu luar biasa, saya mendingan pingsan kemarin itu ya waktu saya di site. Jadi teman-teman semua ya, baik teman yang di site maupun teman yang ada di rumah atau berada di mana aja, lakukanlah minum air 2,5 liter per hari supaya terhindar dari batu ginjal. Itu aja, salam ya semua, itu namanya salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya di opnam hari ke-4 ya teman-teman, dan juga hari kedua saya operasinya ya. Jadi saya masih merasakan perih pada saluran kencing ya, saluran kencing, dan juga ketika saya melakukan buang air kecil masih terasa sakit. Dan tadi juga saya merasakan nah ini sekarang juga masih terasa ya, masih terasa nyut-nyut atau nyeri ya, nyeri pada area jalur untuk ini ya, kencing tersebut ya, termasuk di bagian atas yang ke arah ginjal. Jadi lebih baik kita itu mencegah daripada kita terjadi seperti sekarang ini. Kita akan lebih repot ya rekan-rekan ya. Sudah kita rugi waktu, baru rugi biaya, kita sakit ya kan, gara-gara sepele saja. Minum air putih ya, air minimal 2,5 liter ya dalam satu hari ya. Terus juga rekan-rekan perbanyak ya air minum. Kadang-kadang kalau kita di lokasi, saya juga akan banyak di lokasi ya, itu kadang-kadang kita malas minum air, kadang-kadang karena tempatnya jauh ya kan. Terus sebaiknya kita memang bawa botol ya, botol yang bisa kita sangkutkan di pinggang, jadi kita selalu sedia gitu. Terus ditambah lagi juga kita tidak boleh menahan kencing ya. Kadang-kadang ya saya merasakan juga ya, ketika saya bekerja kadang kita merasa nanti aja dulu mau kencingnya, karena atau menunda ya, istilahnya menunda. Karena apa? Tempatnya jauh misalnya, tempatnya jauh, ini kerjaan tinggal sedikit nanggung nanti dulu. Sampai kadang-kadang kita itu langsung kayak tidak mau kencing lagi gitu. Itu sebenarnya tidak baik ya. Sebaiknya kita ya harus tetap begitu ada rasa mau ingin buang air kecil, ya kita langsung aja buang air kecil ya, jangan kita tahan-tahan. Itu juga efek samping yang bisa menyebabkan terjadinya batu ginjal dan gangguan ginjal. Jadi kita jangan sembarang juga minum obat, itu sangat berisiko sekali ya teman-teman sekalian. Terus kemarin ketika saya sebelum dioperasi, saya pun bertanya kepada dokter urologi ya, spesialis urologi. Saya bertanya, apa sih yang menyebabkan bisa terjadinya batu itu dok? Lantas beliau menjawab, kita juga kadang meminum multivitamin ya,
atau vitamin-vitamin, terus suplemen-suplemen yang apalagi sekarang ya, sekarang ini kita itu ada namanya corona, sehingga kita antisipasinya banyak ya. Kita minum vitamin itu macam-macam ya, untuk supaya kita kebal terhadap untuk imun kita bagus, sehingga kita kebal terhadap penyakit corona, katakanlah gitu, atau terhindar dari penyakit corona. Namun kita kalau tidak minum air yang banyak, itu otomatis juga bahaya. Apalagi ya yang menyebabkan batu ini, dari informasi dari dokter itu bisa minum dari obat-obat tersebut atau multivitamin tersebut, suplemen tersebut, lalu tercampur lagi dengan zat-zat yang lainnya, ya sudah jadi batu dia. Terus juga informasinya bahwa bisa juga dia akibat asam urat juga ya, asam urat juga bisa menyebabkan terjadinya batu ginjal ya, pembentukan batu ginjal. Ya kemarin tuh alhamdulillah sekali, walaupun katakanlah saya tertimpa musibah ada batu ginjal tersebut ya, saya masih tetap bersyukur karena dia masih kecil ya, 5 mili, jadi bisa dilakukan penembakan. Tapi itu juga sangat menyakitkan ya. Sebelum saya dirawat, saya ini adalah dirawat yang ketiga kali opnam ya dari sakit tersebut. Ketika saya di klinik di site ya, habis itu saya dirujuk. Waktu saya di klinik di site itu sakitnya juga luar biasa. Saya waktu sampai berpikir, saya sampai bilang sama dokternya, kalau saya bisa pingsan, mendingan saya pingsan aja dok, saya bilang gitu, karena sakitnya luar biasa. Sakitnya belum pernah saya rasakan yang luar biasa seperti ini ya, sangat sakit sekali. Habis itu semalaman saya sakit, besoknya saya dirujuk lagi ke rumah sakit Ketapang ya, lakukan ronsen sampai 3 kali ya, baru USG segala. Terus saya dirujuk lagi, saya 3 hari di sana, saya keluar, tapi belum ditemukan masalah yang sebenarnya, apa yang menyebabkan pinggang saya itu sakit ya. Jadi saya diizinkan bisa bekerja kembali, namun jangan mengangkat beban yang melebihi dari 5 kilo, katanya seperti itu informasinya dokter sarafnya ya. Karena kemarin saya dirujuk itu dari UGD atau IGD ya, saya langsung ke dokter saraf ya, dokter saraf dan dokter bedah. Ternyata tidak ada batu, saya dari hasil ronsen dan USG. Jadi dokter bedahnya ya membolehkan saya bisa kembali bekerja. Saya tanya apa sih penyebabnya, dia bilang mungkin LBP ya, LBP itu atau low back pain atau sakit punggung ya, atau tulang belakang. Ternyata habis itu saya juga didatangi oleh visit dokter ya, dokter saraf ya, bahwa dokter saraf ini menyuruh saya untuk MRI ya. Saya bekerja kembali, saya 2 hari bekerja, saya sakit kembali, saya drop lagi. Lantas saya minta izin ya, supaya saya minta dipercepat cutinya. Akhirnya saya dipercepatlah cutinya. Saya lebih cepat 2 minggu ya. Ya lebih cepat, kurang lebih 2 minggu dari jadwal cuti saya. Nah, ketika saya cuti, saya merasakan masih sakit terus pada pinggang. Nah, setelah itu ya saya di USG ya, bagian ginjal juga aman saja ya, aman saja, tidak ada batu, hanya saja
dicurigai ada pembengkakan pada ginjal kiri ya, pembengkakan ginjal kiri. Nah, dari situlah dokter langsung mengambil tindakan. Esoknya langsung informasikan bahwa jam 4 Pak Teguh akan diambil tindakan untuk penembakan batu ginjal.